Kita sering melihat bahwa pertumbuhan ayam itu terbilang cepat akhir-akhir ini. Misalnya ayam kampung, dari mulai dewasa sampai mendapatkan bobot 500 gram, itu diperlukan waktu hanya 1 bulan saja. Artinya, usia 2 bulan ayam kampung udah bisa mulai dipanen. Ada juga ayam broiler yang sering disebut dengan istilah ayam sayur ataupun ayam potong. Ayam jenis ini paling banyak banget dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Terbilang lagi pertumbuhannya yang sangat cepat. Untuk mendapatkan 900 sampai 1 kilo berat badan ayam cukup dibutuhkan hanya 1 bulan saja. Dan ayam jenis ini adalah bahan baku utama untuk membuat ayam geprek, ayam goreng, fried chicken, dan olahan ayam lainnya. Dengan pertumbuhan ayam yang luar biasa sangat cepat, maka kebutuhan daging ayam di Indonesia setiap harinya terpenuhi. Maka muncullah pertanyaan, kok bisa pertumbuhan ayam bisa secepat itu? Dan apakah aman bila dikonsumsi oleh manusia dalam jangka panjang? Oke, kita bahas pada konten kali ini. Tonton sampai habis ya, dan semoga bermanfaat. Kembali ke pertanyaan tadi, kok bisa pertumbuhan ayam bisa secepat itu? Jawabannya tentu bisa, karena ada dua faktor penyebab utama kenapa pertumbuhan ayam bisa secepat itu, dan ada cerita menarik di dalamnya. Nah, dua faktor utama itu adalah yang pertama, rekayasa genetik. Bagi teman-teman yang awam, rekayasa genetik merupakan upaya untuk melakukan modifikasi molekul genetik suatu hewan atau suatu organisme sehingga diperoleh sifat baru yang dimiliki, menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih tahan penyakit. Contohnya ayam. Tentu kita tahu bahwa pertumbuhan ayam itu sangat-sangat lama, dikarenakan kebutuhan daging ayam itu meningkat tiap tahunnya, maka dilakukanlah rekayasa genetik pada ayam, sehingga pertumbuhan ayam bisa secepat itu, dengan alasan untuk memenuhi hasrat manusia yang ingin selalu makan ayam. Ayam geprek lah, ayam penyet lah, ayam madu lah, ayam upin ipin. Untuk memenuhi kebutuhan daging ayam di Indonesia, maka instansi pemerintah seperti Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balitbangtan melakukan rekayasa genetik pada ayam ras lokal. Maka muncullah ayam Kobe ataupun ayam kampung unggul Balitbangtan. Ayam jenis ini sangat luar biasa sekali pertumbuhannya, sangat cepat. Sifat mengerami dari indukannya sudah berkurang, rasa daging ayamnya sangat enak, dan bisa bertelur 160 sampai 180 butir per tahunnya. Melihat kesuksesan dari ayam KUB yang digemari oleh masyarakat Indonesia karena dagingnya yang sangat enak, maka para peternak lokal di Indonesia berlomba-lomba melakukan rekayasa genetik hasilnya sendiri yang bisa menyaingi ayam KUB. Maka bermunculan ayam dengan jenis baru hasil rekayasa genetik para peternak lokal, seperti ayam joper, ayam sengkuni, ayam black permut, ayam kuntara, dan ayam rawang. Tentu mungkin masih banyak lagi ayam dengan hasil rekayasa genetik yang mungkin belum saya sebutkan. Dan pada intinya, semua ayam dengan hasil rekayasa genetik memiliki tujuan yang sama. Entah itu untuk ayam pedaging ataupun ayam petelur. Ya, karena kebutuhan manusia itu sangat tinggi ya, kebutuhan dagingnya dan kebutuhan telurnya. Dan kalau ditanya jenis ayam mana yang terbaik, tentu saya gak bisa jawab lewat video ini karena repot harus pelihara satu persatu. Silahkan buat para peternak di luar sana, silahkan coba atau pelihara ayam-ayam dengan hasil rekayasa genetik ini. Pasti akan lebih menguntungkan daripada kita memelihara ayam lokal yang pertumbuhannya itu sangat lambat, apalagi produksi telurnya yang sangat sedikit. Dan faktor yang kedua adalah pakan ternak yang dimodifikasi. Tentu kita tahu bahwa pada hakikatnya ayam-ayam itu di alamnya memakan biji-bijian ataupun makan serangga. Tetapi lihat, pada zaman sekarang ayam itu makannya aneh-aneh. Kayak makan ajola, makan maggot, makan ampas tahu, makan ampas singkong, dan lain sebagainya. Tentu karena pakan ternak alternatif tadi diyakini memiliki kandungan protein yang sangat tinggi untuk mempercepat pertumbuhan ayam. Tetapi tunggu dulu, apa itu protein? Kenapa protein itu selalu dipertanyakan pada pakan ternak kita? Misalnya pada pakan pabrikan. Coba lihat pada label kandungan nutrisinya. Di situ selalu tertulis kandungan proteinnya, yang persenannya selalu berbeda untuk setiap usia ayam. Misalkan pakan ternak ini, untuk usia 0-7 hari, kandungan proteinnya di angka 20-22%.
Dan yang ini, usia 8-21 hari, kandungan proteinnya di angka 19-21%. Maka muncullah pertanyaan, apakah protein sepenting itu? Jawabannya ya, sangat-sangat penting jika Anda ingin ayam Anda tetap hidup. Dan bukan hanya ayam yang membutuhkan protein, tetapi juga sapi, kambing, domba, dan manusia. Bagi teman-teman yang awam, protein adalah bagian dari makronutrisi, selain karbohidrat dan lemak, dan juga ada mikronutrisi, seperti mineral dan vitamin. Protein pada tubuh manusia digunakan untuk bertumbuh, membentuk sel baru, pembentukan tulang, otot, lemak, dan juga berfungsi untuk memelihara atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Dan hal ini juga terjadi pada tubuh ayam, seperti pertumbuhan otot, tulang, lemak, telur, dan semen. Sumber utama protein untuk unggas adalah bungkil kedelai, karena bungkil kedelai memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, dan dapat dibuktikan, coba lihat pada label nutrisi pakan pabrikan. Selalu ada bungkil kedelai pada komposisi pakannya, dan selalu ditulis paling atas. Selain dari bungkil kedelai, ada juga dari biji kedelainya yang sudah diekstraksi dan dihasilkan SBM atau soybean meal. Kita tidak akan membahas ini secara mendalam, tetapi pada intinya, makronutrisi seperti protein ini sangat dibutuhkan oleh ayam-ayam kita yang kita ternakan dalam jumlah yang cukup. Untuk ayam dewasa, setidaknya memerlukan protein di angka 14-18%. Dan untuk DOC ataupun anakan ayam yang baru menetas, mereka memerlukan protein yang sangat tinggi, di angka 20-22%. Ya, DOC sangat memerlukan protein dalam jumlah yang sangat tinggi untuk pertumbuhan bulu, otot, dan lemaknya. Untuk mengetahui kadar protein yang akan kita berikan ke hewan ternak kita, tentu kita harus bisa menghitung kadar protein itu, dan nanti akan saya bahas di next video. Dan pada intinya, ayam-ayam dengan pertumbuhan yang sangat cepat itu tentu karena kebutuhan manusia itu sendiri. Karena kebutuhan manusia yaitu daging ayam yang sangat tinggi, tentunya para ilmuwan membuat rekayasa genetik untuk menghasilkan ayam dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Tetapi sobat peternakan juga harus sadar bahwa dengan genetik ini yang bagus, belum tentu akan menghasilkan ayam dengan pertumbuhan yang bagus juga. Akan berpengaruh apabila pakan yang kita berikan sangat jelek. Jadi, bukan hanya ayam yang kita modifikasi melalui rekayasa genetik, tetapi kita juga harus memodifikasi pakannya, apa yang harus kita berikan. Dan tentu harus tinggi protein dan tinggi nutrisi lainnya, agar ayam bisa tumbuh secara maksimal. Oke, sobat peternakan semuanya, jadi dua faktor ini ya yang mempengaruhi kenapa pertumbuhan ayam itu begitu cepat akhir-akhir ini. Sebenarnya ada faktor lain ya, ada faktor yang lain juga yang bisa mempengaruhi. Tetapi di video kali ini saya bahas hanya dua faktor utamanya saja, seperti rekayasa genetik pada ayam itu sendiri dan pakan yang kita berikan. Jangan lupa like, subscribe ya sobat semuanya, dan seperti biasa semoga bermanfaat.